Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhana Novitasari dengan NIM 12640520148, kelas Manajemen Bisnis Syariah 3B. Video ini saya buat karena untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pemberdayaan Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib, yaitu mereview jurnal. Poin yang pertama, judul jurnal, yaitu Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif. Nama jurnalnya Journal of Islamic Tourist, Halal Food, Islamic Traveling and Creative Economy. Volume 1, Isu 2, November 2021, ISSN 27767434. Penulis Bapak Muhammad Al-Hada Fuadillah Habib, Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Poin selanjutnya yaitu latar belakang. Program pemberdayaan masyarakat yaitu suatu program yang berupaya untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Konsep pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan dan merupakan terjemahan dari kata empowerment dalam bahasa Inggris. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat yaitu suatu tindakan sosial di mana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan suatu masalah sosial atau untuk memenuhi kebutuhan sosial dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melakukan kajian eksploratif terhadap literatur. Sedangkan untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik studi pustaka. Kemudian hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini menjelaskan tentang latar belakang munculnya konsep pemberdayaan masyarakat serta beberapa teori pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis studi-studi atau program pemberdayaan masyarakat. Beberapa teori yang dibahas dalam jurnal ini diantaranya teori ABCD atau Asset Based Community Development, teori stakeholder, konsep peningkatan ekonomi masyarakat, konsep ekonomi kreatif, tipologi masyarakat, serta alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Poin pertama dari pembahasan yaitu latar belakang konsep pemberdayaan masyarakat. Munculnya konsep pemberdayaan masyarakat atau social empowerment ini akibat gagalnya dari konsep pembangunan yang pernah diterapkan oleh bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan juga pernah diterapkan oleh negara-negara Asia lainnya. Adapun implikasi nyata akibat kegagalan konsep pembangunan adalah adanya ketimpangan kesejahteraan antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Contohnya, pada tahun 2014 ada sekitar 62 juta jiwa yang belum mendapatkan aliran listrik, sedangkan di kota-kota persediaan listrik sudah sangat memadai. Yang kedua yaitu pembangunan di daerah Papua masih sangat tertinggal sehingga memunculkan gerakan-gerakan separatis. Kemudian, implikasi negatif akibat penerapan neoklasik. Yang pertama, mempersempit lapangan pekerjaan karena dalam ekonomi neoklasik ini lebih menekankan pada industrialisasi atau cocok untuk efisiensi namun tidak cocok untuk pemerataan masyarakat. Yang kedua, tergadaikannya kedaulatan ekonomi bangsa karena hasil sumber dayanya hampir semua dijual untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga yaitu tidak terjaminnya kesejahteraan buruh karena dengan sengaja menekan upah buruh untuk menaikkan investor asing. Dan konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul sebagai upaya untuk membalikkan paradigma ekonomi neoklasik. Yang kedua yaitu teori ABCD atau Asset Based Community Development. Teori ABCD adalah model pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas masyarakat setempat. Dalam pendekatan ini, masyarakat dianggap sebagai aset berharga bagi desa. Komunitas masyarakat yang ada di desa diantaranya BUMDesa, ibu-ibu PKK, kelompok tani, atau kelompok remaja merupakan aset desa yang sangat berharga. Berbagai kelompok masyarakat tersebut dapat dilihat dari keterampilan atau potensinya. Kemudian diberikan wadah untuk dapat dikembangkan dan diberdayakan sehingga menghasilkan sebuah karya yang dapat bernilai sosial maupun ekonomis. Adapun 4 komponen yang perlu dilakukan pada pendekatan ABCD ini diantaranya: yang pertama, problem based approach atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa kesadaran akan masalah yang tengah dihadapi.
Yang kedua, need-based approach atau aspek terpenuhnya kebutuhan dasar anggota masyarakat yang berupa sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, right-based approach, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan kekayaan atau materi. Dan yang keempat yaitu asset-based approach, yaitu aspek pemberdayaan masyarakat yang berupa potensi dasar yang telah dimiliki oleh masyarakat. Kemudian, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan diantaranya: yang pertama, sumber daya manusia; yang kedua, organisasi; yang ketiga, sumber daya alam; yang keempat, ekonomi; yang kelima, opportunity; dan yang keenam yaitu kondisi sosial masyarakat setempat. Poin yang ketiga yaitu teori stakeholder. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu bentuk upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan, memandirikan, dan menswadaya masyarakat agar mampu membuat suatu perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas potensi daerah. Pada pemberdayaan masyarakat ini tidak terlepas dari peran pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti pemerintah sebagai pembuat, penyusun, dan pelaku pemberdayaan. Kemudian pihak swasta, akademis, masyarakat yang diberdayakan, dan berbagai pihak lain. Secara konseptual, stakeholder dapat diartikan sebagai orang atau kelompok yang memiliki ketertarikan yang didasari oleh kepentingan tertentu. Antara stakeholder dengan organisasi, keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk akuntabilitas dan akuntabilitas. Adapun asumsi dasar teori stakeholder adalah semakin kuat hubungan antar stakeholder, maka akan semakin baik pula pemberdayaan masyarakat, begitupun sebaliknya. Poin yang keempat yaitu peningkatan ekonomi masyarakat. Secara konseptual, peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis, atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf, dan kelas. Sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Secara umum, peningkatan dapat diartikan sebagai upaya untuk menambah derajat, tingkah, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan, dan sebagainya. Adapun tahap-tahap peningkatan ekonomi masyarakat, yang pertama yaitu tahap asesmen atau pengkajian. Yang kedua yaitu tahap pelatihan, seperti diberikan teori, praktek, dan pendampingan. Dan yang ketiga yaitu tahap evaluasi dan perbaikan. Poin yang kelima yaitu tipologi masyarakat. Secara sederhana, tipologi dalam pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya pengelompokan kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, potensi kelembagaan, serta potensi sarana dan prasarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat di setiap daerah. Adapun aspek-aspek tipologi masyarakat diantaranya, yang pertama potensi dasar meliputi potensi alam, potensi penduduk, letak desa. Yang kedua yaitu tipe masyarakat, seperti tipe masyarakat petani, nelayan, pedagang, dan pertokoan. Dan yang ketiga yaitu tingkat perkembangan masyarakat. Adapun indikator tingkat perkembangan masyarakat yaitu yang pertama, perkembangan infrastruktur dapat dilihat dari akses jalan raya. Yang kedua, perkembangan fasilitas umum seperti pasar, sekolah, dan puskesmas. Yang ketiga yaitu perkembangan akses informasi seperti adanya internet ataupun tidak. Yang keempat, perkembangan kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pekerjaan. Dan yang kelima yaitu perkembangan pendapatan penduduk yang dapat dilihat dari UMR daerah setempat. Kemudian, pengelompokan masyarakat dapat dilihat berdasarkan yang pertama, lingkungan fisik yang sama, yang kedua, sosial budaya masyarakat, yang ketiga, posisi geografis, dan yang keempat yaitu administrasi atau tingkat perkembangan masyarakat. Poin yang selanjutnya yaitu alur pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan BUMDes. Yang pertama yaitu adanya fasilitator atau pelaku pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, adanya pemerintah desa.
Yang ketiga, adanya persiapan pembentukan BUMDes yang meliputi analisis potensi dan kesiapan sumber daya manusia, analisis potensi sumber daya alam, pemetaan atau tipologi wilayah, dan pemenuhan syarat administrasi. Yang keempat, adanya pembentukan BUMDes. Yang kelima, proses pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes yang meliputi pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pembentukan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga atau badan, pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana untuk kegiatan usaha, kegiatan sosialisasi, pelatihan keterampilan dan inovasi produk, pendampingan BUMDes atau kelembagaan, administrasi, produksi, pemasaran dan distribusi, dan yang terakhir yaitu pemberian modal usaha. Yang nomor 6 yaitu adanya monitoring dan evaluasi. Poin yang terakhir yaitu ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan bidang usaha yang dapat digeluti masyarakat dalam upaya peningkatan perekonomian. Dalam pemberdayaan masyarakat, bidang ekonomi kreatif sangat potensial dalam menciptakan peluang usaha baru melalui ide-ide kreatif dan inovatif. Secara konseptual, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan manusia. Istilah ekonomi kreatif berkembang dari konsep modal berbasis kreativitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Sumber dari ekonomi kreatif yaitu gagasan, ide, bakat, dan kreativitas yang dimiliki oleh masyarakat. Pada era ekonomi kreativitas ini tidak lagi ditentukan oleh bahan baku, tetapi lebih kepada pemanfaatan kreativitas dan penciptaan inovasi perkembangan teknologi yang semakin maju. Berikut 3 hal pokok dari ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu kreativitas, yang kedua yaitu inovasi, dan yang ketiga yaitu penemuan. Kemudian contoh pemberdayaan masyarakat di wilayah saya yaitu tepatnya berada di Desa Pelosorejo, Kecamatan Kadumangan, Kabupaten Blitar, yaitu sebuah desa kecil yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani kakao dan terkenal akan hasil cekatnya dengan terbukti adanya banyak lahan perkebunan yang ditanami tanaman kakao. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, khususnya petani kakao, maka dilakukannya pemberdayaan masyarakat dengan membuka usaha produksi olahan makanan ringan yang dipadukan dengan biji kakao yang diproduksi di kampung coklat. Kemudian hasil produk olahan masyarakat tersebut dijual di galeri kampung agar dapat dinikmati oleh pengunjung wisata edukasi kampung coklat. Selain memproduksi produk olahan tersebut, masyarakat juga membuat masakan yang berupa berbagai macam makanan yang dijual di kantin yang ada di tempat wisata tersebut agar pengunjung juga dapat menikmati hasil masakannya. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu kelebihan. Materinya menurut saya sudah cukup lengkap dan mudah untuk dipelajari. Sedangkan kekurangannya yaitu ada beberapa pengulangan kata. Demikian tadi hasil review jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.